Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hafiz Sodik, biasa dipanggil Sodik. Saya dari Prodi Informatika angkatan 24 Universitas Kalijaga dengan NIM 2410600518. Materi UAS saya kali ini yakni pengenalan kitab-kitab hadis. Apa sih kitab hadis itu? Kitab hadis merupakan kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama dan sebagian besar yang kita kenal yakni dengan sebutan kutubus sitah. Kutubus sitah adalah kitab hadis yang paling penting dan otentik dalam Islam, yakni ada Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, terus ada Sahih Imam Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, ada Sunan Abu Daud yang disusun oleh Imam Abu Daud, ada Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, ada Sunan An-Nasai yang disusun oleh Imam An-Nasai, dan juga Sunan Ibnu Majah yang disusun oleh Imam Ibnu Majah. Kitab-kitab ini memiliki peran penting dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam karena berisi hadis-hadis yang dianggap sahih dan dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi kitab hadis. Klasifikasi kitab hadis ada 5. Yang pertama ada kitab hadis sahih, yang kedua ada kitab sunan, yang ketiga ada kitab musnad, terus yang keempat ada kitab jami, yang kelima ada kitab mustadrak dan mustakhraj. Yang pertama, kitab hadis sahih, yakni kumpulan hadis yang hanya berisi hadis sahih. Ada 2, yakni ada Sahih Bukhari yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam Muslim. Terus yang kedua, yakni ada kitab sunan. Kitab sunan yakni kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Yakni ada Sunan Abu Daud, ada Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Keempat kitab ini bersama Sahih Bukhari dan Muslim disebut dengan kutubus sitah yang kita bahas pertama tadi. Terus yang ketiga ada kitab musnad. Kitab musnad yakni hadis disusun berdasarkan perawi utama seperti sahabat Nabi. Terus yang keempat ada kitab jami. Kitab yang mencangkup semua aspek termasuk akidah fikih, adab, dan sejarah. Yang kelima, yakni ada kitab mustadrak dan mustakhraj, yakni kitab yang menambahkan hadis yang tidak dicantumkan dalam kitab sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi kitab hadis. Klasifikasi kitab hadis ada 5. Yang pertama ada kitab hadis sahih, yang kedua ada kitab sunan, yang ketiga ada kitab musnad, terus yang keempat ada kitab jami, yang kelima ada kitab mustadrak dan mustakhraj. Yang pertama, kitab hadis sahih, yakni kumpulan hadis yang hanya berisi hadis sahih. Ada 2, yakni ada Sahih Bukhari yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam Muslim. Terus yang kedua, yakni ada kitab sunan. Kitab sunan yakni kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Yakni ada Sunan Abu Daud, ada Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Keempat kitab ini bersama Sahih Bukhari dan Muslim disebut dengan kutubus sitah yang kita bahas pertama tadi. Yang ketiga, yakni kitab musnad atau hadis yang disusun berdasarkan perawi utama seperti sahabat Nabi. Contoh kitab musnad yakni kitab musnad Ahmad dan juga musnad Abu Ya'la dan juga musnad Al-Bazzar. Terus yang keempat yakni ada kitab jami. Kitab yang mencakup semua aspek termasuk akidah fikih, adab, dan sejarah. Contohnya ada Jami At-Tirmizi, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk akidah, fikih, dan tafsir. Terus juga Jami Al-Bukhari juga bisa dikategorikan dalam kitab jami karena cakupannya yang luas. Terus yang kelima yakni ada kitab mustadrak dan mustakhraj. Nah, kitab mustadrak dan mustakhraj yakni kitab yang menambahkan hadis yang tidak dicantumkan dalam kitab sebelumnya. Contohnya seperti Mustadrak Al-Hakim yang memuat hadis yang dianggap memenuhi syarat Sahih Bukhari dan Muslim tetapi tidak dimasukkan oleh keduanya. Terus ada mustakhraj, kitab yang mengambil hadis dari kitab tertentu dengan jalur sanad yang berbeda. Ya, itu dari segi klasifikasi kitab hadis tadi. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Apabila mungkin saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Atau mungkin videonya yang kurang bagus atau kurang mengenakan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya.
Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.